Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Saudara Pahlawi. Pada malam hari ini, langsung saja saya akan membaca sebuah berita dari tempo.co. Kali ini judul beritanya ngeri-ngeri sedap, disebabkan karena dibilang isu ini cukup sensitif, ya. Dan isu ini terus-menerus digaungkan oleh lawan politik untuk menyerang Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan ini di framing oleh kubu lawan tentunya bahwa dia seolah-olah merupakan seorang pemimpin yang lahir dari politik identitas, sehingga yang disematkan kepada Anies adalah dia merupakan seorang pemimpin yang intoleran, pemimpin yang lahir dari rahim intoleran, sehingga dia bisa menjadi ancaman bagi keberagaman yang ada di Indonesia. Anies Baswedan merupakan ancaman bagi multikulturalisme yang ada di Indonesia. Anies Baswedan merupakan ancaman bagi kemajuan Indonesia. Seolah dia sangat dekat dengan kelompok Islam radikal, sehingga sekali lagi dia akan menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa untuk di masa yang akan datang. Tentunya berita ini akan meluruskan hal tersebut. Paling tidak, kalau ini tidak bisa meluruskan, paling tidak ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa apa yang disematkan, apa yang di framing oleh kubu lawan sejauh ini terhadap Anies Baswedan, kita bisa memiliki gambaran dan meluruskan apa yang selama ini dicitrakan kepada Bapak Anies Baswedan. Langsung saja, judul beritanya adalah Tokoh Lintas Agama Deklarasi Dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Tempo.co, Jakarta. Para tokoh pendidikan dan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman mendeklarasikan dukungan untuk Anies Rashid Baswedan maju sebagai calon presiden 2024. Deklarasi dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu digelar di Sofyan Hotel Supomo, Jakarta hari ini. Relawan Laskar Aman ini merupakan organik dan bukan bayaran. Dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bentuk kecintaan pada Ibu Pertiwi, ujar juru bicara Laskar Aman Indra Kharismiaji dalam keterangannya Ahad 4 Desember 2022. Indra menjelaskan, Laskar Aman terbentuk karena menilai Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat menjadi presiden untuk semua agama dan semua warga Indonesia. Hal ini telah terbukti selama 5 tahun Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Indra mengatakan hadirnya relawan Laskar Aman ingin menjadikan Indonesia sebagai negara aman dan bebas dari isu negara khilafah, upaya islamisasi ataupun kristenisasi yang selalu digulirkan dan menyebabkan kelompok tertentu mendapat perlakuan berbeda dan terintimidasi. Pada dasarnya kami sudah muak dengan narasi perpecahan dengan politik dengan jargon aku Pancasila dan kamu khilafah. Padahal mereka ini saudara-saudara kita juga. Sementara mereka mempunyai pandangan berbeda mungkin enggak seperti yang digembar-gemborkan, kata Indra. Lebih lanjut, Indra mengatakan tuduhan bahwa Anies berhubungan dengan kelompok intoleran tidak terbukti selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indra menjabarkan tuduhan yang selama ini menyebut Jakarta akan menjadi provinsi syariah atau pengusung negara khilafah tidak terbukti. Indra menuturkan, selama Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, izin pendirian rumah ibadah yang sulit didapat dan telah menunggu puluhan tahun dikeluarkan. Selain memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan menyalurkan bantuan sosial
melalui dana hibah bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI untuk semua agama. Jadi apa yang ditakutkan tidak terjadi. Tingkat kohesivitas alias tidak ada polarisasi sangat tinggi sekali. Ini kajiannya dari Nanyang Technical University, Singapura loh. Bukan abal-abal, dan pembangunan rumah ibadah semua yang selama ini kesulitan mendapatkan IMB-nya, tetapi selama Anies menjabat sebagai gubernur justru terjadi, kata Indra. Jadi itu berita terkait Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh dari berbagai lintas agama. Berbagai lintas agama di sini maksudnya adalah tokoh Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan antar agama tentunya. Ini untuk membuktikan bahwa pendukung Anies Baswedan itu tidak hanya dari umat Islam saja, atau yang lebih dipersempit lagi, tidak hanya berasal dari kelompok Islam radikal, atau mereka misalnya dulu mereka menyebut FPI adalah merupakan aktor utama atau pendukung utama dari Anies Baswedan yang menggembar-gemborkan pemimpin dipilih karena agamanya. Tapi tidak, faktanya terkait dengan toleransi atau hubungan antar umat beragama di Provinsi DKI Jakarta khususnya tidak pernah terjadi gesekan selama ini. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam berita tadi, ya, yang disebutkan oleh juru bicara Laskar Aman, bahwa ada bantuan operasional untuk khusus bagi tempat ibadah, tidak hanya untuk masjid saja misalnya seperti yang dikhawatirkan, tapi untuk semua agama, bantuan ke gereja, bantuan ke pura, dan bantuan ke tempat ibadah lainnya tidak luput dari bantuan yang diperuntukkan, yang diambil dari APBD DKI Jakarta tentunya. Tidak kurang dari 11 miliar rupiah digelontorkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang disalurkan untuk ribuan rumah ibadah yang ada di Jakarta, mulai dari masjid, gereja, vihara, bahkan bagi penunggu marbot. Kalau di masjid, marbot di masjid, terus ada namanya kalau di gereja itu ada namanya koster, ya sama seperti penunggu atau penjaga gereja itu juga dibantu. Guru-guru untuk sekolah minggu. Kira-kira rinciannya adalah untuk BOTI itu nilainya sebesar 2 juta rupiah untuk masjid selama 12 bulan. Ada 3.300 masjid. Sedangkan untuk gereja itu ada 1.379 gereja. Guru sekolah minggu dan koster juga dibantu. Itu artinya sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Anies merupakan pemimpin intoleran karena lahir dari rahim pendukung yang intoleran. Sekali lagi, berulang kali bahwa berita ini kita perlu analisis dengan seksama untuk mengcounter berita-berita sejauh ini yang disematkan kepada Anies Baswedan. Sekali lagi, dari tahun 2019, ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2022, tidak kurang dari 149 miliar digelontorkan oleh Anies Baswedan untuk renovasi, bahkan untuk pembangunan rumah ibadah yang ada di DKI Jakarta. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.